Ikuti terus Safar to Hong Kong karena kita akan bagi-bagi hadiah, yaitu tiket pesawat pulang pergi Jakarta-Bali bagi yang bisa menjawab pertanyaan dari kita nanti. Follow dan mention Twitter kita di @safarrtv untuk menjawab pertanyaannya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum pemirsa, ini adalah program Safartu di mana kita akan menguak destinasi-destinasi wisata di dunia sambil memaknainya dengan nilai-nilai keislaman. Nasihat bijak yang mengatakan bahwa tuntunlah ilmu ke negeri Cina akan mengingatkan kemana kita akan bersafar kali ini. Tim Safartu bersama Gus Han tengah bersiap untuk melakukan perjalanan jauh atau bersafar ke tempat di mana jantung perekonomian negeri bambu berdenyut. Yes, it's Hong Kong. Hong Kong merupakan salah satu tujuan wisata paling populer di Asia, di mana kota yang terkenal dengan gedung-gedung pencakar langit, infrastruktur kota ultramodernnya, hingga berbagai destinasi wisata impresif, romantis sekaligus sensasionalnya begitu menantang untuk dikunjungi. Mudah-mudahan semua itu bisa kita maknai sebagai penambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Langsung saja kita ikuti perjalanan tim Safartu bersama Gus Han menuju Hong Kong melalui Bandara Soekarno-Hatta, Jakarta. Alhamdulillah pemirsa, sekarang saya menuju ke negara Hong Kong, salah satu negara bekas koloni Inggris yang sangat terkenal dengan kemajuan ekonominya dan juga tentang kebebasan penggunaan teknologi informatika. Perjalanan saya ini menempuh jarak waktu antara 4 jam 25 menit dari Jakarta ke Hong Kong. Bagi pemirsa, setelah ini program Safartu Hong Kong. Kini tibalah kita di Hong Kong lewat pintu gerbang Hong Kong International Airport, sebuah bandara yang dinobatkan sebagai salah satu bandara termahal di dunia yang juga berhasil masuk Guinness Books of Records berdasarkan biaya yang dikeluarkan selama konstruksi pembangunan yang mencapai ratusan triliun rupiah. Tak hanya itu, bandara ini pun menjadi bandara terbaik versi majalah Skytrax selama 5 tahun berturut-turut sejak tahun 2001 hingga tahun 2005. Hanya berselang setahun sejak kembalinya Hong Kong ke pangkuan Cina pada 1 Juli 1997, Bandara Chek Lap Kok yang berkapasitas 45 juta penumpang dengan 3 juta ton kargo ini beroperasi. Berdiri di sebuah pulau buatan yang luas, airport kebanggaan warga Hong Kong ini membutuhkan waktu hingga 6 tahun untuk masa pembangunannya. Diklaim sebagai salah satu terminal penerbangan tersibuk di dunia yang setiap tahunnya menangani jutaan penumpang, salah satu terminal di bandara ini juga digolongkan sebagai bangunan terminal bandara terbesar ketiga di dunia, mengalahkan terminal di Bandara Dubai dan Beijing. Sikap toleransi Hong Kong terhadap umat Islam juga tercermin di bandara ini, di mana mereka menyediakan 2 fasilitas musola atau prayer room untuk umat muslim beribadah, serta gerai restoran halal yang ditandakan dengan stiker berlogo halal. Sekarang saya berada di Bandara Internasional Hong Kong. Ini banyak yang tidak tahu namanya, adalah namanya Chek Lam Kok, karena pulau asalnya dari pulau buatan ini terdiri dari 2 pulau, diantaranya adalah Chek Lam Kok yang kecil dan dikembangkan menjadi satu, menjadi International Airport yang ada di Hong Kong ini. Airport ini didirikan pada tahun, lebih tepatnya diresmikan pada tahun 1998, 1 tahun setelah dikembalikannya Hong Kong ini dari Inggris ke China, menghabiskan anggaran sekitar 20 juta US dollar pada saat itu, dan ini bisa menampung 60 juta penumpang dalam setahun. Wow.
Dari airport Chek Lap Kok menuju Pulau Hong Kong, tim Safar Tour bersama Gusan menyeberang ke Kowloon melalui Singma Bridge. Salah satu jembatan gantung di atas laut terpanjang di dunia yang mirip dengan jembatan Suramadu. Singma Bridge yang megah ini dapat dilalui mobil dan kereta api yang memiliki panjang 2,2 km dengan bentangan utama sepanjang 1.377 meter. Jembatan yang ditopang oleh menara tinggi mencapai 206 meter ini menggunakan 49.000 ton struktur baja yang menghabiskan biaya hingga 7,14 miliar Hong Kong dollars dan masuk ke dalam 10 proyek terbesar sepanjang abad 20. Jembatan ini dibuka pada tahun 1997 dan juga disebut sebagai salah satu dari keajaiban di Hong Kong dalam segi teknik pembangunan. Sepanjang jalan kita bisa melihat infrastruktur jalan yang teratur, bersih dan terawat, lautan biru yang membentang, bukit-bukit hijau dari kejauhan, apartemen-apartemen pencakar langit, hingga Victoria Harbour yang merupakan salah satu pelabuhan terbesar di dunia. Dan dari Kowloon untuk menuju ke Pulau Hong Kong, kita harus melalui salah satu mega infrastruktur kebanggaan Hong Kong lainnya, yakni Cross Harbour Tunnel, berupa lorong bawah laut yang menghubungkan antara Kowloon dan Pulau Hong Kong. Dan istimewanya lagi, terowongan yang berada 24 meter di bawah laut yang memiliki panjang hingga 2 km ini termasuk sebagai lorong bawah laut terpanjang di dunia. Nah, pemirsa yang sudah follow Twitter kita, sekarang siap-siap untuk menjawab pertanyaannya. Apa nama masjid terbesar yang dijadikan pusat dakwah dan ibadah umat muslim di Kowloon, Hong Kong? Kirim jawabannya melalui Twitter dengan mention ke @safarrtv. Pemenang yang beruntung akan diumumkan pada episode Safar to Hong Kong minggu depan. Setelah ini kita akan menikmati landscape sejati Hong Kong di Victoria Harbour dan bertemu dengan Bruce Lee, Andy Lau, Chow Yun Fat di Avenue of Stars, tempat penghormatan bagi para insan di industri perfilman Hong Kong. So, jangan kemana-mana, tetap di Safar to Hong Kong. Di ujung semenanjung Kowloon, di sisi Sim Sa Tsui yang memandang ke arah Hong Kong Island, terdapat satu kawasan yang populer jadi tujuan wisatawan, yaitu Avenue of Stars. Area yang dibangun sebagai penghormatan bagi para insan di industri perfilman Hong Kong itu memberikan pemandangan yang menarik sepanjang Victoria Harbour. Pemirsa, sekarang saya berada di Kowloon, tepatnya di Pantai Harbour. Di sini adalah tempat yang paling favorit bagi orang-orang yang berkunjung di negara Hong Kong ini. Ini apalagi kalau di malam hari, sangat menarik sekali dengan Symphony of Life yang ada di Pulau Hong Kong. Nah, sekarang ini banyak sekali wilayah yang berkabut, tetapi kalau malam hari menjadi sesuatu yang indah karena ribuan cahaya-cahaya yang menerangi kota sini dengan berbagai animasi-animasi dan juga sinaran-sinaran lampu laser. Dan sekarang saya akan ajak para pemirsa untuk menuju ke tempat yang paling ada ditunggu, yaitu di mana saya bisa bertemu dengan telapak tangannya artis-artis terkenal, ada Jackie Chan, ada Andy Lau dan yang lain sebagainya. Tempat mana itu? Tetap dalam Safar to Hong Kong. Seperti halnya Walk of Fame di Hollywood, Amerika Serikat, Avenue of Stars juga bertaburan cetakan telapak tangan para bintang kenamaan Hong Kong. Maka tidak mengherankan kalau Avenue of Stars menjadi tempat wajib bagi para pelancong yang pelesir ke Hong Kong. Pemirsa, tidak semua negara mengakui keberadaan seniman sebagai seorang pahlawan bagi bangsanya, tapi tidak di Hong Kong. Seorang pahlawan belum tentu orang yang berperang membawa senjata, tetapi seorang pahlawan bisa jadi adalah orang yang memiliki kreativitas yang tinggi dan memberikan imajinasi dan juga memberikan inspirasi bagi masyarakat. Ya, Hong Kong lah negara yang memberikan apresiasi yang tinggi terhadap para pahlawan seniman tersebut. Sekarang saya berada di Avenue of Stars, salah satu tempat sebagai penghargaan bangsa Hong Kong ini kepada para pahlawan-pahlawan bangsa. Nah, saya ajak pemirsa untuk mengetahui bagaimanakah telapak tangan dari bintang-bintang terkenal kita. Now let me let you know
Open my heart. I was always thinking that love was wrong, but everything was changed when you. Nah pemirsa, ada sebagian yang menggunakan telapak tangan dan di sini adalah menggunakan bintang. Ini dikarenakan karena si James Wong ini telah meninggal sebelum tempat ini diadakan, sehingga penghargaannya diberikan tanda bintang. Jadi tidak semua bintang yang ada di sini menggunakan telapak tangannya, tapi dengan tanda ini. Sebanyak 107 cap tangan artis, penyanyi, dan pelaku industri perfilman Hong Kong terdapat di sepanjang jalanan Avenue of Stars. Namun ada satu yang spesial, sebuah patung replika mega bintang action kebanggaan Hong Kong yang tak lain adalah Bruce Lee. Nah, ini salah satu action terkenal dari Bruce Lee, salah satu bintang Game of Death yang sekarang ini menjadi ikon utama dari tempat lokasi ini. Where you come from? You can speak English? Gak mudeng namanya. Bye. Ya, ini terbuat dari perunggu murni dan ini merupakan penghargaan utama bagi si pembuka jalan industri perfilman dari Hong Kong. Semua orang sedunia tahu siapa Bruce Lee dan mereka pantas untuk mendapatkan ini. Avenue of Stars sudah mulai dibangun pada tahun 1982. Di sini para wisatawan rela berlutut hingga menelengkup demi menempatkan tangannya pada cap tangan aktor dan aktris idola mereka. Di samping tentunya suguhan cantik laut luas, pemandangan lalu lalang kapal yang berpadu dengan latar barisan gedung pencakar langit di Pulau Hong Kong. Nah pemirsa, sekarang saya ketemu dengan pujaan saya yaitu si Jackie Chan. Nah, saya akan coba apakah tangan saya sama dengan tangannya Jackie Chan. Tapi karena Jackie Chan maklum antri. I'm living in America now, got that Muslim American style, but my heart is with the city of the prophet. Tempat ini dibuka tahun 2004 sehingga Jackie Chan masih ada dan masih eksis, sehingga tempatnya nggak jauh dari si Bruce Lee. Ya, si Jackie Chan. Hung Tampo Samo, tadi dikenal dengan Samo Hung di balik ya, Samo Hung. Tapi nama aslinya Hung Tampo Samo. Samo Hung. Sekarang saya cari lagi yang terkenal lagi. Ayo. Rasanya tak lengkap kalau kita berkunjung di Hong Kong ini tanpa mengunjungi Avenue of Stars yang ada di pinggiran pantai Kowloon ini. Ya, ini merupakan bentuk bukti bahwa pemerintah Hong Kong sangat menghargai para sinias dan karya-karya dari para penghasil-penghasil seni yang ada di Hong Kong ini. Dan banyak sekali sesuatu yang menarik di kota Hong Kong ini. Jangan kemana-mana, tetap dalam program Safar to Hong Kong. Setelah ini kita akan menengok indahnya tempat perhiasan paling terkenal di Hong Kong bahkan Asia dan menuju Golden Bauhina Square, sebuah landmark bersejarah Hong Kong yang istimewa. Tetap di Safar to Hong Kong. Perjalanan kita lanjutkan menuju Sesuilu Jewelry yang terletak di Summit Building, Manu Street, Kowloon. Inilah tempat perhiasan emas dan berlian sekaligus pengrajin industri perhiasan paling tersohor di Hong Kong, bahkan di kawasan Asia. Hong Kong dikenal dengan 4 hal utama, yaitu baju, perhiasan, mainan anak-anak, dan juga jam tangan. Nah, saya akan ajak para pemirsa untuk mengetahui bagaimana perkembangan perhiasan yang ada di Hong Kong ini. Ayo. TSL telah menjadi retail terbesar di Asia dan produsen perhiasan fashion dan sudah banyak memenangkan berbagai penghargaan kompetisi desain perhiasan. Pada lantai dasar kita diajak untuk melihat cara pembuatan perhiasan dari mulai pengesahan berlian sampai dengan peletakan berlian pada kerangka perhiasannya.
Sedangkan di lantai 2 terdapat display toko perhiasan. Adapun perhiasan yang banyak dibeli pengunjung adalah liontin berlambang Sio yang dianggap mewakili karakter sifat manusia, dan dengan semua yang mereka kembangkan, tempat ini telah menjadi salah satu retail perhiasan terbesar di Asia. Seperti halnya permata dan batu-batu mulia yang lain, tidak akan memiliki makna apa-apa jika mereka tidak melalui pengelolaan dan juga proses yang panjang. Manusia juga seperti itu. Menjadi manusia yang baik pasti memerlukan pengorbanan dan juga memerlukan nilai-nilai yang ada dalam diri kita, dan itu kita tidak dapat secara spontan, tetapi kita harus mendapatkannya dan mau bekerja keras untuk mendapatkannya. Apa yang kita dapatkan adalah keindahan dan juga nilai yang tinggi. Itu bisa didapatkan dengan cara kita berupaya dan berusaha untuk mengasah diri kita menjadi yang lebih baik. Tak berjauhan dari sentra perhiasan di Hong Kong, kita meneruskan perjalanan menuju sebuah gedung pertunjukan di mana pada halamannya yang luas terdapat patung bunga Bauhinia raksasa yang terbuat dari emas, sehingga lapangan ini sering disebut-sebut sebagai Golden Bauhinia Square. Inilah bangunan epik di Hong Kong dengan desain uniknya yang didesain sebagai landmark utama Hong Kong dengan konstruksi yang dibuat untuk mengakali keterbatasan lahan. Pemirsa, sekarang saya berada di Bohemian Garden. Ini salah satu tempat untuk menjadi peringatan penyerahan dari Inggris ke China. Ini adalah persembahan dari negara rakyat Cina untuk masyarakat Hong Kong yang telah bergabung dengan China lagi setelah 100 tahun bersama dengan Inggris. Pemirsa, di antara kekaguman kita terhadap kemegahan bangunan-bangunan di sini ataupun infrastrukturnya, hendaknya kita senantiasa mengingat Al-Quran dan hadis. Dalam surat Muhammad ayat 36 Allah berfirman, "Sesungguhnya kehidupan dunia hanyalah permainan dan senda gurau. Dan jika kamu beriman serta bertakwa, Allah akan memberikan pahala kepadamu dan Dia tidak akan meminta harta-hartamu." Renungkan dan jangan kemana-mana, tetap di Safar to Hong Kong, karena setelah ini kita akan menengok pusat dakwah Islam di masjid terbesar di Hong Kong dan bersilaturahmi dengan saudara-saudara muslim kita di sana. Di akhir program kita juga akan kembali mengulang pertanyaan kuis Safar to yang berhadiah tiket pulang pergi Jakarta Bali. Hong Kong tak hanya menarik bagi tempat berbelanja. Gedung-gedung tinggi yang merajai kota ini mempercantik diri dengan permainan cahaya lampu pada malam hari. Lebih nyamannya lagi, Hong Kong sangat memanjakan pejalan kaki, di mana trotoarnya dibuat sama luasnya dengan jalan raya. Karena trotoar di jalan-jalan Hong Kong murni diperuntukkan untuk pejalan kaki atau pedestrian. Menikmati pesona malam Hong Kong yang membuai tak membuat kami lupa untuk melaksanakan kewajiban sebagai umat muslim. Dan di salah satu sudut cahaya Islam di Hong Kong, di mana Masjid Kowloon tegak berdiri, di sanalah destinasi kami menuju. Halo pemirsa, sekarang saya berada di Masjid Kowloon atau Tsim Sha Tsui Mosque. Di sini adalah pusatnya komunitas muslim yang ada di Hong Kong ini. Ini masjid terbesar yang ada di sini, menampung sekitar 1.200 jamaah pada saat sholat Jumat. Artinya, kita patut berbangga di daerah padat dan juga pusat kota ini ternyata ada masjid yang sangat demonstratif untuk kegiatan-kegiatan keislaman. Masyarakat muslim yang ada di sini kebanyakan adalah para pendatang, terutama dari India dan Pakistan, dan alhamdulillah banyak juga, ada sekitar 120 ribu lebih dari Indonesia. Artinya umat muslim yang ada di Hong Kong ini cukup mewarnai kegiatan-kegiatan keislaman yang ada di masjid ini. Ayo, saya akan sholat masjid dulu. Kowloon Mosque dan Islamic Center menghadap ke Nathan Road di wilayah Tsim Sha Tsui, pusat kota Kowloon, Hong Kong. Untuk ukuran Hong Kong dengan bangunan-bangunannya yang padat dan begitu hati-hati dalam memanfaatkan ruang,
Masjid yang merupakan pusat dakwah dan ibadah kaum muslim di Hong Kong ini memiliki tempat yang begitu luas. Ada beberapa hal yang menarik dari Masjid Kowloon di Hong Kong ini, di mana masjid ini memiliki resepsionis. Dan yang paling menarik perhatian adalah tempat berwudunya, di mana pada setiap keran air wudhu disediakan bangku dari batu bulat panjang sebagai tempat duduk, guna memudahkan dan membuat nyaman jemaah yang akan berwudu. Nah ini pemirsa, kayaknya ada dari Indonesia. Saya akan mau tanya tentang aktivitas yang di sini. Assalamualaikum. Dengan teman-teman Indonesia ya. Kalau perempuan di mana? Ini kan tadi saya soal laki-laki. Boleh kita ke atas? Ayo pemirsa, kita coba ke atas. Nah ini ruang apa Mbak ini Mbak? Biasa buat sholat jamaah. Iya. Zuhur, asar biasanya di sini ramai sama maghrib. Tapi ini hanya Indonesia saja apa dari negara yang lain juga? Biasanya ada dari Filipina, Pakistan atau India, Malaysia kalau ada tamu, terus ada dari kadang dari Jordania ada di sini juga. Jadi buat semua para tamu. Terus mana lagi ruangan yang lain di sini? Oke, ayo pemirsa kita ke tempat yang lain. Ya, kalau episode kita kemarin di Korea Selatan, ada di kota Ansan adalah masjid yang didirikan oleh para pekerja-pekerja muslim yang dari Indonesia dan dikoordinir oleh KBRI-nya. Nah, harapan mereka yang ada di sini adalah bagaimana caranya KBRI memintakan lahannya dan mereka sanggup sebenarnya kalau urunan saja kan ya kepada apa? Buktinya kan banyak sekali infak yang untuk mendatangkan dai dari Indonesia dan lain sebagainya. Andai kan itu digunakan untuk membangun masjid, insya Allah pasti mampu. Dan itu yang dibutuhkan oleh para pahlawan-pahlawan di desa negara yang ada di daerah Hong Kong ini. Dan saya yakin permintaan mereka tidaklah muluk-muluk, hanya minta pemerintah sampaikan kepada pemerintah Hong Kong untuk membangun masjid bagi mereka. Dan saya yakin mereka juga sanggup untuk berbagi pada untuk terjadinya atau untuk terbangunnya masjid tersebut. Waktu di sini, ini pertama sekali memang pada tahun 90-an orang-orang Islam Indonesia juga banyak di sini. Sepi. Iya. Ke Cina, oh gitu. Iya, tahun 97 ya. 907 terus dikembalikan sama orang Cina. 997 ya. Dikembalikan sama orang Cina itu orang Inggris dikembalikan sama orang Muslim. Bisa mengulang di sini. Kalau Ini siapa yang membangun semuanya ini dari sejarah? orang bekerja di sini. Turunan dari orang-orang Muslim di sini apa? Orang Muslim yang bertempat di Hong Kong ini ada orang Pakistan, ada orang Cina, ada orang pokoknya pengunjung-pengunjung pendukung juga. Iya. Ada yang masuk Islam? Oh semua Pak. Kemudian saya juga belajar sama para mu'alaf dari Filipina. Oh iya, ini malah belajar dari mu'alaf ya? Saya belajarnya sama mu'alaf, belajar dakwah sama Al-Quran, dakwahnya yang ngajarin Ustadz dari India dan Al-Qurannya orang dari Mesir. Sekarang kan banyak sekali umat muslim yang bukan hanya di Indonesia nih, dari Pakistan ada, India ada, Malaysia ada, Filipina ada. Dan bagaimana hubungan di antara muslim ini? Buat saya nggak ada masalah, lagi kita masih satu jalan. Karena kita Islam itu sebenarnya itu hanya tertuju pada Allah. Ya, bersyukurlah kita yang ada di sini karena yang namanya hidayah dan nur itu adalah prerogatif Allah SWT dan berbahagialah bagi mereka yang dipilih. Seperti mbak-mbak yang ada seperti ini, walaupun jauh dari negara, walaupun jauh dari Indonesia, jauh dari keluarga, masih tetap ingat dengan Allah SWT. Itulah sebenarnya Islam yang sebenarnya. Dan alhamdulillah. Di Safar kali ini kita kembali diingatkan bahwa dimanapun kita berpijak, disitulah juga nilai keislaman kita sebagai umat harus dijunjung. Seperti syiar yang dilakukan saudara-saudara muslim Indonesia kita yang tetap menjalankan syariat agama dengan kegiatan ibadah dan silaturahmi yang tetap dijalin. Demikian, semoga safar kita kali ini dapat membawa manfaat serta menambah bekal ketakwaan dan keimanan kita lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Untuk pemirsa yang belum menyaksikan sejak awal, akan kami ulangi lagi pertanyaan kuis Safar to Hong Kong episode kali ini untuk hadiah berupa tiket pesawat pulang pergi Jakarta Bali. Pertanyaannya adalah, apa nama masjid terbesar yang dijadikan pusat dakwah dan ibadah umat muslim di Kowloon, Hong Kong? Kirimkan jawaban Anda melalui Twitter dengan follow dan mention @SafarRTV
Sedangkan pemenang yang beruntung akan diumumkan pada episode Safar to Hong Kong minggu depan. Busan Safar to Hong Kong baru saja kita nikmati, di mana tadi kita sudah bersafar mengeksplorasi Hong Kong melalui bandara internasionalnya yang super modern, menyambangi keindahan landscape Victoria Harbour dan Avenue of Stars, tempat lapak tangan dan patung bintang film Hong Kong diabadikan. Menikmati geliat pesona malam Hong Kong di Kowloon, menapakkan kaki di Golden Dauhinia Square landmark bersejarah Hong Kong, hingga menengok pusat dakwah Islam di masjid terbesar di Hong Kong, dan bersilaturahmi dengan saudara muslim kita di Hong Kong. Sampai jumpa minggu depan pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.